Nah tiba-tiba pas udah mau nyampe ke kuburan itu, itu kayak ada yang mau nabrak kita terbang. Dan kirain cuma aku yang lihat. Kita langsung balik dong, langsung balik lari. Muter balik maksudnya? Muter balik. Gak jadi lewat kuburan tadi? Enggak, kita balik ke sekolah. Dan pas nyampe di sekolah itu aku nanya, kamu kenapa lari? Karena aku pikir temanku lari itu karena aku lari. Aku tanya, kamu kenapa lari? Katanya ada yang terbang putih mau nabrak kita. Gue sama, merinding loh sumpah, merinding. Halo teman-teman Enggak Suara, kembali lagi sama aku Gadis. Halo, dan Evelyn di Pod and Cast. Dan kali ini kita bakal ngebahas pengalaman mistis dari artis kita yaitu Ilham. Halo, kabarnya? Baik dong. Nih, gimana? Dari auranya sudah hitam-hitam. Kata cowok kalau pakai baju hitam kelihatan tambah keren katanya. Aduh, keren. Bener ya? gak, Dis? Bener sih. Kaos hitam biasanya ganteng-ganteng nih, cakep. Iya, gitu. Tapi di sini kita Dan kalau hitam itu kayak lebih menutupi ke lemak-lemak. kelihatan kurus gitu ya. Oke, di sini kita mau nanya-nanya nih sama Ilham. Punya pengalaman mistis apa sih sebenarnya Ilham? Kalau misal dulu kan sering off air atau on air di luar pulau gitu. Pernah nggak ngalamin hal-hal mistis begitu? Aku juga heran ya, itu yang jadi pertanyaan aku. Kenapa gue tuh nggak pernah ngalamin hal-hal mistis kayak gitu? Gue malah pernah waktu dari kecil sampai SMA itu pernah ngalamin mistis. Cuman pas sekarang itu nggak pernah. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi waktu kecil dia pernah katanya. Iya. Dia pernah cerita ke gue. Nah kalau waktu kecil gue pernah dulu kayak ngeliat gitu. Ngeliat apa namanya ya, mungkin kayak tuyul mungkin ya. Soalnya jadi waktu itu Lu lagi di mana? waktu itu di kampung ya. Jadi kalau di kampung dulu itu kan dia mandinya di kali kan. Nah kebetulan waktu itu udah mau maghrib, aku mandi di kali sama mamaku. Nah kali itu dekat rumah. Nah pas mamaku udah mau naruh jemuran dulu, aku masih di kali kan. Terus kayak ada gitu anak kecil yang datang, terus badannya tuh hitam semua. Terus dia manggil nama aku gitu. Ya. Tapi sampai bisa manggil nama. Manggil nama, bener. Manggil nama loh. Sambil ketawa apa sambil begini-begini enggak ya? Dia datang lari kayak nyamperin gitu kayak anak kecil kayak teman aja gitu. Ya? Lari terus dia kayak langsung manggil nama gitu, dia sambil ketawa. Dan perasaan aku itu nggak takut, cuma ngeliatin aja. Ini siapa sih gitu. Tapi ngikutin nggak akhirnya? Hah? Ngikut ke dia nggak? Enggak, karena waktu itu mamaku langsung datang kan. Jadi aku cuman ngeliat doang. Pas habis itu udah, karena langsung teralihkan sama mamaku yang ngomong sama aku. Udah hilang. Mungkin mamamu waktu itu lihat kamu ngobrol sendiri kali ya, ketawa-tawa sendiri mungkin ya. Bisa jadi. Cuman, nah abis itu gue nggak bisa cerita soalnya. Gue nggak bisa cerita ke mamaku, nggak bisa. Jadi tiba-tiba udah lama, udah mungkin beberapa tahun kemudian baru keingat dulu. Jadi gue datang lagi di kali itu kan, di tempat gue mandi itu, terus keingat. Kayak langsung keingat gitu. Kayaknya dulu gue pernah ngalamin sesuatu deh di sini. Terus tiba-tiba ingat gitu ya. Tiba-tiba ingat. Botak nggak palanya? Enggak. Jadi kayak cewek gitu sampai segini. Oh cewek. Cewek segini terus. Baju tapi? Hah? Pakai baju? Nggak pakai baju. Oh, kamu umur berapa dulu tuh? Masih kecil, mungkin 6 tahun kali apa 5 tahun gitu. Masih kecil. Nggak pakai baju? Nggak pakai baju. Cuman badannya hitam semua. Hitam semua. Mukanya juga hitam? Mukanya rusak atau enggak? Enggak, utuh malah. Utuh semua, hitam. cuman tapi hitam semua. Nggak pakai apapun. Tapi ngomongin yang berbau-bau tuyul itu, aku pernah di rumah waktu itu lampu mati nih ceritanya. Lampu mati kan gelap ya? Rumah mana, Semarang? Iya di Semarang. Lampu mati gelap semua. Kita lagi ngumpul di ruang tamu nih. Nah di luar tuh banyak anak kecil. Masa lampu mati anak kecil main-main malam? Banyak anak kecil. Iya, kayak lari-lari. Iya, Suara. Iya, lari-lari bercandaan tapi gelap. Dan di depan rumah itu emang
TK gitu loh, TK kosong gitu loh. Oh, TK kosong. Iya, TK tapi kosong. Jadi udah kayak banyak rumput-rumput, banyak gitu. Iya. Nah, lampu mati malam, terus banyak yang bercanda, banyak yang main, lari-lari, ayo lari-lari kayak gitu-gitu. Kan nggak mungkin dong malam-malam lampu mati terus ada anak kecil main, ya pasti udah di rumah Tapi gitu-gitu. itu yang dengar kamu doang atau semua orang di rumah? Iya di rumah denger. Berarti semua dengar. Tapi emang kayak nggak mungkin gitu loh, kayak nggak mungkin anak kecil. Itu tengah malam atau gimana? Iya tengah malam, udah hampir jam 10-11 gitu. Nah kalau aku itu kebetulan itu menjelang maghrib. Oh biasa mari-mari. Biasanya kan gitu kan, menjelang Iya. maghrib. Biasa mari-mari kan emang disuruh pulang biasanya gitu-gitu kan. Iya. Iya. Seram. Tapi nah kalau aku itu cuma sendiri orangnya, cuma satu orang yang datang. Tapi juga seram, masih kecil disamperin yang hitam-hitam Nggak pakai gitu. baju kan? Nggak pakai baju, cuman hitam. Tapi hitam. Dan yang aku heran kenapa aku nggak takut waktu Iya, itu aku ya? nggak takut Aku nggak takut, biasa aja gitu kayak ngeliatin. Ini siapa ya gitu? Karena dia manggil nama juga Kayak kan. ngeliat temen. Ilham gitu. Ilham gitu. Heeh. Serem banget ya sampai tahu nama ya. Iya, sampai tahu itu serem nama. sih. Nama. Itu serem sih asli. Tapi percaya nggak sama hal-hal begitu? Percaya nggak? Percayalah, aku mau percaya karena memang di dalam ajaran agama juga kan emang ada kayak gitu. Ada. Tapi kalau sekarang ada kesempatan buat buka mata batin, mau nggak? Nggak mau juga sih, takut. Cuman aku penasaran aja sih karena aku nggak pernah lihat yang namanya kuntilanak gitu kan. Karena kan ada orang bilang pernah lihat gitu. Terus pernah lihat kayak pocong atau nggak pernah. Oke. Kamu tinggal sendiri kan sekarang? Tinggal sendiri. Tapi aman-aman aja, nggak pernah ada rasa takut. Aman-aman aja. di dalam rumah. Cuman kalau misalnya aku lagi nggak di kosan nih, Heeh. jadi kadang-kadang ada yang nelpon tetangga kosan aku. Ham, itu di kosan kamu siapa sih yang geser-geser kayak lemari, kursi gitu? Lah, Oh, Iya sempat, termasuk Mak Eka, mungkin kalian kenal kan? Mak Eka itu sering nelpon. Itu siapa sih yang di kosan lu katanya selalu geser-geser meja tengah malam? Bah, perasaan gue di sana aman-aman Sendiri. aja nggak ada juga. orang. Nggak ada orang. Sering kayak gitu atau cuma beberapa kali doang? Sering Sering. banget. Tapi kalau Ilham di dalam situ nggak ada gangguan apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh gitu. kenapa bisa gitu ya? Tapi kan pas parno. lagi di luar aja atau memang Ilham di dalam tidur terus ada suara? Pas gue lagi di luar, Lagi lagi luar. di luar, misalnya lagi main di mana gitu. Misalnya gue lagi nginep di tempatnya Kak Lia gitu, bisa ditelepon. Lu lagi di mana? Lu lagi di kosan apa di luar? Lagi di luar. Terus di kosan lu siapa katanya? Kayak ada yang geser-geser meja gitu. Tapi nggak ada suara, nggak ada suara kayak orang ngobrol, nggak ada. Cuma orang yang geser meja aja. Emang ada mejanya bener, meja-meja gitu ya? Ada sih. Tapi posisinya nggak berubah kan pas kamu balik? Nggak ada. Oh, cuma bunyi-bunyinya aja ya. Kalau aku tidur di kamar itu semua gelap, Kamu gelapin kamar. gelapin kamar. Dan nggak ada sama sekali, nggak ada berasa kayak, duh kok ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Aku tuh takut loh kalau digelapin semua. Awalnya gue dulu kayak gitu juga. Terus tapi sekarang udah kebiasa gitu Sekarang ya. udah bersahabat ya sama penghuninya. Serem banget Mas sahabat. Itu kan ya pada dia. Udah maksudnya dulu kalau gelap itu kayak takut banget kan. Iya. Takut banget apalagi pas kecil. Tapi pas kesini tuh malah nggak bisa tidur kalau lampunya dinyalain. Tapi emang katanya kalau lampunya terang tuh nggak baik juga. Iya buat kesehatan. Aku juga nggak bisa sih tidur adalah cahaya gitu. Emang baiknya dimatiin. Apa ya? Kalau sekarang malah jadi penasaran. Dulu pernah juga tuh pas zaman SMA pernah ngalamin di SMA itu ada kesurupan massal Di Polman. di Polman. Jadi waktu itu sekolah kita itu ada penambahan gedung gitulah kan. Ada apa namanya? Ada lokasi yang apa namanya? Yang banyak pohon-pohon itu kan ditebang semua tuh buat bangun gedung. Nah, ternyata pas pohon-pohon itu ditebang semua, jadi konon katanya waktu itu ada yang kesurupan, ditanyain kenapa kan banyak banget yang kesurupan tuh. Tanya kenapa, katanya tempat-tempat kami ditebangin semua katanya, kita udah nggak punya tempat lagi kayak gitu. Dan parahnya itu sehari bisa 30 orang yang kesurupan, siswa semua. Sama kayak cuma train di sekolahan juga sama kesurupan massal ya. Kesurupan massal. 30 siswa terus apa? 30 siswa sehari dan itu selama seminggu.
Oh, terus. Setiap hari. setiap hari. Itu kenapa? Nah itu gara-gara yang itu pohon-pohon ditebang itu. Kemarin juga ternyata gara-gara pohon mangga. Nah justru pohon mangga juga di sekolah itu yang banyak Pohon ditebang. mangga kenapa banyak penghuninya ya? Padahal enak buahnya. Gak ngaruh. Nggak ngerti. Buahnya. Tapi di sekolah itu emang banyak pohon mangga yang ditebang. Iya, pohon Banyak mangga banget. juga kemarin tuh sama Treyan. Biasanya sih pohon beringin. Iya, pohon beringin tapi jarang sih. Tapi kalau pohon mangga aku baru denger. Iya pohon mangga yang banyak Kamu Kenapa kan ya di pohon Jakarta mangga? ya di daerah ya. di daerah. Dan itu awalnya tuh hari Senin kan. Itu biasanya kalau hari Senin kan upacara. Tuh. Upacara. Ada yang pingsan kan, Iya. menanti matahari. Nah kok ini yang pingsan ini banyak banget. Masal. Ternyata kesurupan. Dan saya kesurupan. Tapi kesurupannya heboh gitu nggak? Heboh banget. Ya pasti teriak-teriak gitu ya. Iya, bener teriak. Apalagi pas udah dimasukin di musola gitu, terus diputarin Al-Quran gitu, wah parah banget. Oh panas ya. Makin panas. Dan yang herannya itu di sekolah itu di banyak kelas kan, cuman kelasku doang yang ada kesurupan. Kelas apa kelasnya? Kelasku doang yang aku kan waktu itu kelas 12 IPA 1. Waktu itu kan. Anak IPA loh. Orang IPA loh. Jadi semua kelas itu pasti ada yang kesurupan, entah 2, 3, 1. Iya. Kita doang nggak pernah. Oh gitu karena rajin berdoa. Nggak rajin ngerti ibadah. juga sih, nggak ngerti. Yang ngerti ya. Tapi Ngerti juga. keluarnya itu setelah dibaca-bacain ya, setelah didoain ya pada keluar. Apa hantu dalam tubuhnya teman-teman itu? Keluar sendiri-sendiri. Iya pas dipanggil orang pintar sih. Yang pintar ya. Awalnya sih enggak, awalnya belum. Tapi pas udah kayak hari keempat, kelima gitu, ini kenapa ini? Iya aneh. Aneh Karena gitu. Setiap hari. Nah itu Benar-benar. langsung dipanggilin orang pintar. Orang pintar ya. Akhirnya, seminggu loh. akhirnya solusinya waktu itu kita bikin kayak pohon mangga syukuran lagi. gitu di sekolah gitu. Harus bikin syukuran gitu apa gitu kayak ya gue juga kayak kurang percaya sih kayak gitu-gitu yang harus dipotongin apa gitu. Gue waktu itu kurang setuju juga sih. Maksudnya, Potong kayak hewan gitu. iya gitu sih. Cuman ya udahlah. Maksudnya maksud aku itu waktu itu harusnya kayak cuman syukuran aja gitu. Oh, sampai kurban ya Sampai dikurbanin itu aku sih sebenarnya kurang ini juga sih. agak mistis ya. Tapi setelah itu nanam pohon mangga lagi. Enggak ya? Enggak. Enggak, pohon mangga emang loh. Tapi mungkin waktu itu mungkin apa ya? Mungkin yang makhluk halusnya itu mungkin pindah ke tempat lain karena memang masih punya pohon mangga beberapa sih yang banyak gitu. Jadi Karena pindah emang lagi. bener nih, apa namanya juga sekedar mungkin teman-teman yang nonton juga tahu, ada yang tahu ya kenapa sih kok di pohon mangga suka ada penunggunya gitu. Pertama Treyan, aku jadi inget nih, terus Ilham di sekolahnya, terus aku juga dulu di rumahku, rumah keluarga, rumah nenekku juga ada pohon mangga, itu udah ada penghuninya juga, Kunti. Beneran, jadi aku sendiri waktu aku masih umur 4 tahun 5 tahun lah, aku lihat sendiri tuh ada kunti di pohon malam-malam. Pernah lihat kunti berarti? Iya pernah. Aku malah penasaran loh. Aku seringnya tuh ngasih liatnya putih-putih gitu, cewek. Waktu kecil pernah lihat di pohon mangga deket. Jadi pohon mangga kan rumah nenekku tuh banyak, lumayan luas ya pekarangannya. Jadi ada ruang TV. Aku lagi nonton TV, tapi ruang TV ku tuh sampingnya kayak bata-bata zaman dulu tuh yang bolong-bolong gitu lah, yang ada ventilasi. Ventilasinya gitu. Iya kan, nah depan ruang TV ku persis itu pohon mangga, pohon belimbing. Nah di pohon mangga itu Pohon mangganya gede nggak? gede-gede, pohonnya udah lama. Terus aku lagi nonton TV gitu, terus kayak ada apa, kayak ada panggilan gitu, kayak aku tuh seolah harus nengok gitu. Aku nengok, bener ada kuntinya di pohon mangga, lagi duduk, lagi ngoncang-ngoncang kaki gitu, bener. Dia tuh Tapi mukanya kelihatan gak sih? mukanya nggak jelas. Rambut ya, ketutupan rambut ya. Iya, pokoknya rambut begini, terus duduk uncang-uncang kaki itu, putih-putih goyang-goyang gitu di pohon mangga. Dan waktu itu aku pernah itu aku makanya ada yang tahu nggak, mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa sih pohon mangga tuh ada aja gitu kasus horornya juga ya gitu lah, yang pohon mangga Treyan waktu itu di sekolahnya juga kesurupan masal gara-gara pohon mangga gede. Kamu juga kan di sekolah kamu. Aku juga baru ingat di rumah nenekku, sekarang rumahnya masih ada dan pohon mangganya masih ada sekarang. Enggak ditebang. Enggak ditebang masih, tapi yang tempatin om aku kayak gitu sih, kayak Kunti. Aku juga pernah lihat, jadi sekalian aku juga baru ingat nih, aku belum pernah cerita, aku juga pernah lihat Miss Kunti juga di atas genteng rumah orang.
Berarti udah gak penasaran dong sama Kunti ya? Aku tuh tapi penasaran. aku jangan sampai dikasih lihat deket. Takut. Lihatnya dari jauh. Jangan sampai lihat deket gitu, kaget aku pasti kalau lihat begini nih gitu. Kalau dengar suaranya ketawa gitu pernah gak? Iya, aku sering. Aku kalau suara lebih sering. Oh lu suara Lebih sering. Kalau lihat paling cuma kayak lihat dari sini, pandangan aku dari sini ke depan resepsionis gitu. Sejauh itu pandangan. Tapi dia ada di atas genteng, ada benar putih. Itu benar tuh malam-malam. Kalau yang putih-putih juga gue pernah sih. Nah, gimana cuman gue nggak tahu itu Kunti apa enggak atau bukan. Karena waktu di kampung dulu kan gelap, belum ada listrik sama sekali. Nah waktu itu posisinya gue lagi main ke sekolah gitu sama teman aku. Di SMA ya? Bukan SMP. SMP. Jadi di kampung nggak ada listrik. Nah kita pulang sekolah, main ke main di rumah guru kan ada. Terus pulangnya tengah malam. Jalan kaki juga. Jalan kaki. Mungkin ada 2 kilo gitulah jalannya. Iya, kalau di kampung-kampung gitu ya. Tapi ngelewatin kuburan sih emang. Dulu jaring Ya, lewatin kuburan. Berapa orang kalian dulu? Cuma 2 orang. Cuma kamu berdua doang? Oh, terus? Jadi pas udah kayak 15 meter dari kuburan itu, kita udah mulai kayak mengambil ancang-ancang mau lari nih. Udah lari kan, udah nggak ada yang bilang mau ada yang lari, cuman gue lihat gelagat teman aku kayaknya mau lari juga nih. Dia lihat aku kayak mau lari juga nih gue. Nah pas kita udah saling pegangan gitu, lu jangan lari ya gue bilang. Nah tiba-tiba pas udah mau nyampe ke kuburan itu, itu kayak ada yang mau nabrak kita terbang. Dan kirain cuma aku yang lihat. Kita langsung balik lari. Muter balik maksudnya? Muter balik. Nggak jadi lewat kuburan tadi? Nggak, kita balik ke sekolah. Dan pas nyampe di sekolah itu aku nanya, kamu kenapa lari? Karena aku pikir temanku lari itu karena aku lari. Aku tanya, kamu kenapa lari? Katanya ada yang terbang putih mau nabrak kita. Gue sama. Merinding loh sumpah. Merinding. Iya, kuburan kan? Kunti itu terbang-terbangan. Cuman karena gelap banget kan. Jadi putihnya doang yang kelihatan, enggak ada kelihatan apa-apa. Kelihatan muka, enggak kelihatan apa. Emang bener kayak gitu. Aku juga lihat putih jubah kayak kain gitu kan, tapi bener-bener kayak gerak gitu. Dan itu dekat banget tau. Putihnya. Itu udah mau nabrak ke muka gitu. Tapi langsung sampai deket begini? Iya. Tapi gelap banget kan, jadi putihnya doang yang kelihatan. Iya. Dan gak cuma dia sendiri, ternyata temennya juga ngerasain. Iya. Terus pulang gimana ke rumah? Sumpah gue merinding. Pulangnya? Pagi baru pulang. Tidur di sekolah? Iya. Tidur di rumah guru itu. Oh, di rumah guru. Iya. Iyalah aku juga kalau kayak gadis juga kalau kayak gitu mau gak lewat situ lagi? Misalnya habis kayak Ilham gitu, terus pulang ke rumah lebih baik nginep ya? Iya lah. Kita udah sering sih ngelewatin kuburan itu. Gak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain. Udah itu satu-satunya. Dan itu ada jembatan gantung kan. Jadi sungai. Serem amat sih perjalanan. Sungai ada jembatan gantungnya. Nah di mungkin ada 10 meter dari jembatan gantung itu ada kuburan. Emang kuburan banyak banget kuburan di situ. Berarti kamu kemarin lewatin jembatan gantung dulu, baru kuburan. Waktu jalan. Ngelewatin jembatan gantung dulu, baru kuburan. Berarti pas lari kabur lewat jembatan gantung. Belum nyampe di jembatan gantungnya. Belum nyampe. Aku pikir pas 2 kali. Belum. Habis kuburan jembatan gantung itu juga serem kan sebenarnya. Iya. Jadi sebelum nyampe jembatan gantung udah disamperin. Iya. Oh iya jembatan gantung juga sama sih. Serem juga. Sama-sama itu. Tapi di jembatan gantung itu memang banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama, yang kayak ada yang lewat tiba-tiba kayak ada rambut sampai di kepalanya. Maksudnya rambut di mana? Rambutnya gimana? Enggak kan, jembatan gantung itu kan kayak ada apa sih namanya? Kayak ada gerbang gitu kan? Iya, kan? yang pertama pasti. Kan ada 2 tuh, yang sebelah sama sebelah sini kan. Biasanya kalau orang pas lewat itu kayak ada rambut gitu. Jadi kayak ngelewatin rambut ya? Ngelewatin rambut gitu. Di motor. Kamu ngerasain gitu pernah? Gue sih nggak pernah, cuma diceritain doang. Orang-orang gitu ngerasain. Jadi masuk ada kayak lewatin rambut itu. Tapi orang sana udah biasa aja. Udah biasa sih, udah biasa. Karena jadi memang jembatan gantung itu menghubungkan dua kampung. Oh iya. Dan makanya kuburan itu rame karena 2 kampung itu semuanya pemakamannya di situ. Di yang kuburan itu. Sekarang gimana tuh situasi di sana? Sekarang udah Ilham udah seusia sekarang nih, udah berapa tahun kemudian kan? Masih ada horor-horornya atau udah biasa, udah rame gitu? Udah nggak sebanyak dulu sih kayaknya.
Apanya? Penunggunya. Horornya. Enggak, karena dulu kan itu gelap banget kan, satu kampung itu gelap banget. Kalau sekarang kan di pemakaman itu udah ada listrik, udah ada lampu terang gitu. Kalau dulu tuh emang udah gelap banget. Kayaknya emang sekarang nggak terlalu kayak dulu ya. Sekarang mungkin karena kemajuan teknologi jadi orang nggak terlalu kayak apa sih? Kayak mistisnya tidak sebanyak dulu ya gitu. Kalau dulu kan kita lihat tuh di YouTube zaman dulu YouTube belum kayak sekarang nih. Pernah nonton gak sih yang video Bondowoso? Hantu Bondowoso. Ini kuburan ya? Iya, yang keluar ada kuntinya. Kuntinya ngeliatin muka tuh benar-benar kelihatan. Nah, itu kayaknya waktu kita belum ada YouTube kayak sekarang nih, belum kemajuan kayak teknologi kayak sekarang, benar-benar masih tradisional banget lah. Itu bener loh. Muka kuntilanak lihat gak videonya? Aku juga ngerasain sih zaman-zaman sekarang. Mukanya berantakan, hancur, tengkorak gitu. Makanya aku bilang apa akunya yang terlalu positive thinking. Iya. Bisa juga. Tapi sebenarnya mungkin ada memang ada pasti di sekitar kita. Tanpa kita sadar. Kadang-kadang misalnya kalau gue lagi sendiri sih kayak misalnya ada yang ngetok pintu atau apa gitu. Biasa aja kayak jatuhnya. Kayaknya mungkin ada orang lewat. Emang ada yang ngetok pintu? Pernah, jadi gue pernah nginap di apartemennya Kalia. Kalia lagi ke Papua. Nih Kalia juga apartemennya dicerita waktu itu. Iya, justru itu. Horor. Ada begini lah. Jadi katanya di depan kamarnya Kak Lia itu, di depan pintu apartemennya itu, katanya kan dekat lift tuh. Katanya di dekat lift itu ada cewek katanya situ menunggu yang sering dia lihat. Kalau aku kan gak bisa ngeliat tuh. Nah kadang-kadang ada aja yang kayak ada yang nabrak pintu tak gitu. Ketok-ketok pintu depan. Gitu. Tapi aku positif tinggi aja sih. Mungkin angin gitu. Gitu aja. Emang positif thinking tuh dihindarkan dari segala hal. Iya, salah satunya jadi begitu. Dia gagal mau ngerjain kamu. Iya, gue jadi kayak ya udahlah. Itu tengah malam loh. Tengah malam ya? Tengah malam. Iya. Dan kalau aku penasaran nih, masa siapa sih buka pintu? Gak ada orang. Pernah buka pintu kayak gitu? Pernah. Karena udah gede banget kan, udah bukan yang kenceng bunyinya. Buk gitu. Apa ya? Ada. Tapi kan kadang kita suka bisa bedain juga ya, dia maksudnya Ilham, kita bisa bedain kan ketokan pintu yang belum dari pintu kita atau pintu orang bisa kita bedain. Sebenarnya kan, tapi itu jelas pintunya jelas banget lah. Apartemennya kali itu. Iya kan bisa jelas ya di sini kayak gemanya kan beda tuh kalau dari samping sama ini. Cuman kadang-kadang aku bilang udahlah kalau memang itu makhluk halus ya udahlah, lu cari yang lu cari, gue cari. Terus ya lu jangan ganggu gue dah gitu. Iya. Itu aja sih kalau aku. Emang harus berani kayak ngusir kayak gitu-gitu, emang harus berani. Gitu aja. Iya. Kalau bunyi-bunyi sering. Itu doang tadi ya, kayak gitu-gitu ya. Gitu doang. Kalau nongol lihat udah nggak cuma yang putih doang yang nggak nyamperin Ilham. Itu doang. Itu yang lebih parah itu yang terparah itu yang nyamperin. Jalan depan muka gitu. Yang mau nabrak gitu kan. Iyalah. Aku mau langsung lari langsung hibrid. Gitu ya, kayak itu film-film horor guys. Iya. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu emang dari dulu itu aku kayak kenapa sih gue nggak pernah dialamin kayak hal-hal yang benar-benar yang kayak gue kesurupan kah atau gue apalah. Penasaran doang. Dulu di kosan aku waktu aku SMA aku kan ngekos nih. Jadi semua orang yang ngekos di tempat aku itu pasti pernah ketindihan. Pasti pernah. Aku doang yang nggak pernah. Sampai teman aku yang paling religius nih, setiap maghrib habis sholat maghrib selalu ngaji apa segala macam, pernah ketindihan. Gue nggak pernah ketindihan tuh. Sampai teman aku datang bukan ngekos di tempat aku, datang doang nginap. Nyobain. Ketindihan juga. Aku doang nggak pernah ketindihan gitu. Iya. Emang imannya kuat. Gimana ya? Bukan ya dibilang iman juga ya. Ya mungkin alhamdulillah mungkin, tapi enggak juga sih dibanding teman aku yang setiap maghrib tuh ngaji terus. Mindset. Wah kalau dibilang religius ya lebih religius dia lah pada aku. Biasanya semakin orang tingkat religiusnya tinggi semakin sering digangguin ya biasanya. Iya. Bisa jadi ya mungkin. Oke, kalau gitu ini ceritanya lumayan ini ya. Iya. Apalagi yang kena rambut tadi. Iya, kena rambut. Tapi Ilham kalau kena rambut gak ngerasain yang putih tadi loh yang di depan mukanya. Iya, yang malah seputar balik itu sih. Itu sampai aku merinding loh bener. Iya, emang serem sih yang terbang itu memang. Oke. Itu enggak dikasih muka. Jangan sampai. Gitu. Tapi dia penasaran. Dan itu yang lebih parahnya itu situasi itu tengah malam.
nggak ada orang sama sekali. Cuma berdua. Untung berdua nggak sendiri. Nggak berani juga aku Pingsan deh kayaknya kalau dia udah sendiri deh. Sendiri udah pasal udah diserah. Aku tuh pengen ngelihat sesuatu itu tapi jangan sendiri. Harus ada teman gitu. Iya. Kalau sendiri nggak berani Mau juga. nanyain kalau misalnya ada program TV yang mau ngajakin Ilham ikut uji nyali atau paranormal activity mau nggak gitu? Wah, gue pengen banget sih. Pengen sih. Sendiri kan itu? Tapi sendiri. Ya tapi kan ada tim Rame ya, kan kan. bawa HT. Tim di luar kan ya? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang penting ada jaga ya. Yang penting dijaga. Maksudnya ada orang yang ngontrol, yang kendaliin kita gitu. Oh pengen ya? Pengen sih. Boleh berarti kalau misalnya mas-mas produser sutradara ya ada yang mau ngajak Ilham untuk ikut syuting uji nyali boleh diajak semua. Penasaran soalnya. Bersedia tuh dia. Atau banyak yang nggak mau, kamu mau? Gue sih mau. Kamu sendiri yang mau. Gue sih mau, serius. Apalagi kalau dapet reward ya. Wah. Oke, kalau gitu terima kasih Ilham atas Ceritanya. cerita-cerita horornya. Kalian sempat bikin merinding juga ya. Kembali di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman Terima kasih Gesora. teman-teman semuanya. Bye. Bye.